Para pemuda lintas agama yang tergabung dalam organisasi Pemuda Persatuan Umat Beragama Pertama menjaga misa perdana dan syukur tabisan Imamat Referendus Dominus RD Nikolaus Heru Andrianto di Gereja Stasi Hati Kudus, Desa Sidoarjo, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 24 November 2022. Mereka membantu aparat kepolisian mengamankan saat perayaan umat Katolik Stasi Hati Kudus Sidoarjo ini. Sejumlah pria berpakaian adat khas Pecalang, lelaki berpeci, dan lainnya berpakaian tradisional yang tergabung dalam komunitas pertama terlihat berada di antara aparat keamanan saat berlangsung misa perdana umat Katolik Gereja Stasi Hati Kudus Sidoarjo. Koordinator pertama, Wayan Suwadi, menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya ini mulai dirancang pada tahun 2019 lalu. Organisasi ini khusus dibentuk untuk bidang pengamanan rumah ibadah saat hari-hari besar atau acara keagamaan. Dia mengklaim organisasi Pemuda Persatuan Umat Beragama ini adalah organisasi satu-satunya di Indonesia. Untuk keanggotaan pertama yang saat ini berjumlah 16 personel ini, lanjut Wayan Suwadi, diambil dari perwakilan agama yang ada di Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan. Hampir pada perayaan hari besar keagamaan, lanjut Wayan Suwadi, pertama selalu ada di lokasi rumah ibadah atau tempat acara. Koordinator pertama ini menepis ada isu-isu intoleransi di Indonesia, khususnya di Lampung Selatan. Wayan Suwadi berpesan untuk para pemuda lintas agama menjaga dan memperkokoh kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ini memang terjalin dengan baik. Ya, betul. Jadi saya kenalkan dulu. Pertama ini Persatuan Umat Beragama. Jadi organisasi ini saya rasa masih satu-satunya, bukan hanya di Lampung, mungkin di Indonesia. Pertama ini mungkin satu-satunya. Jadi organisasi ini khusus bergerak di bidang pengamanan ibadah. Di luar dari itu tidak. Jadi khusus untuk pengamanan ibadah aja. Jadi untuk organisasi ini berdiri sekitar 2,5 tahun yang lalu. Tadinya cuma di tingkat desa, sekarang sudah mulai ke tingkat kecamatan. Ada juga yang menyarankan kami tingkat kabupaten, tapi nanti pelan-pelan. Ini untuk keanggotaan kami itu mencakup seluruh agama yang ada di Kecamatan Waipanji. Nah, di Waipanji ini kebetulan ada 4 agama, Hindu, Muslim, Kristen, Katolik. Itu 4 agama itu. Anggota kami terdiri dari personil dari masing-masing agama itu. Untuk anggota itu kami minta dari majelis agama masing-masing yang menunjuk siapa yang ditunjuk oleh mereka yang masuk ke organisasi kami. Ada berapa anggotanya? Kita ada 16 anggota. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2019 kita mulai ngerancang sampai 2000 kita mulai aktif kegiatan kita. Apa saja yang sudah dilakukan untuk merekatkan hubungan toleransi selama ini yang sudah dilakukan gitu? Ya, sementara ini masih ke pengamanan ibadah. Jadi ketika malam takbir kami jaga, ketika sholat Id, galungan, nyepi, Natal, Paskah kami turun. Jadi kami saling jaga di sini. Jadi prinsipnya pengen nunjukin. Sementara ini kan ada bahasa-bahasa mengatakan bangsa kita ini sakit, toleransinya sakit. Kita pengen nunjukin kita baik-baik aja gitu. Kita tidak sakit, kita baik-baik aja. Toleransi kita masih jalan di bawah gitu. Itu yang pengen kami tunjukkan sebenarnya. Sementara itu, Pastor Kepala Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo, RDFX Agus Triyono, menjelaskan bahwa masyarakat di Stasi Gereja Stasi Hati Kudus Desa Sidoarjo sangat heterogen. Dikatakan Romo Agustri, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di paroki tempat tugas pelayanannya ini sudah terjalin dengan baik sejak lama. Giat menjalin dan merawat kerukunan antar umat beragama, disampaikan Romo Kepala Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo ini adalah dengan menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung untuk menciptakan perdamaian. Kurang lebih 6 tahun saya tinggal di sini melayani umat Katolik di Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo ini. Yang saya lihat, pertama khususnya di Stasi Hati Kudus Sidoarjo ini memang beragam masyarakatnya. Ada yang Hindu, Buddha, kemudian Muslim, dan juga Kristen Protestan. Dan kami sebagai Kristen Katolik selama ini sih menjalin kedekatan dengan mereka.
Ketika kami ada acara Natal, Paskah, mereka juga ikut guyup. Juga ketika pemberkatan gereja di tempat ini, mereka juga andil dalam kepanitiaan, terlebih keamanan dan lain sebagainya. Termasuk hari ini ada pentabisan imam baru yang kebetulan berasal dari stasi ini. Mereka juga ikut terlibat untuk hadir untuk mensukseskan acara ini. Berarti apa sih kiatnya menjalin kedekatan dengan mereka gitu? Satu dasar pokoknya kita hidup di Indonesia berdasarkan Pancasila. Paling tidak kita satu sama lain ketika saling bekerja sama, pastilah kita akan hidup damai. Dan itulah cita-cita bersama, hidup damai dengan siapapun, dengan berbagai agama, sehingga satu sama lain bisa saling mendukung untuk ke arah satu, tentunya kehidupan damai di dalam surga. Pada tempat yang sama, salah satu tokoh orang muda Katolik di Stasi Ati Kudus Sidoarjo, Wayan Sumitra menjelaskan bahwa kehadiran para anggota pertama untuk mengamankan misa perdana dan syukur tabisan di gerejanya merupakan inisiatif mereka sendiri tanpa diundang. Menurut Kayun, tidak berhenti di situ saja. Para pemuda lintas agama yang tergabung dalam pertama ini juga menyiapkan dekorasi bernuansa adat Bali di panggung yang digunakan usai misa perdana dan syukur tabisan imamat. Ya, dalam kenyataannya memang setelah mereka melihat bahwa di kelompok Katolik akan ada pergelaran acara yang cukup besar, mereka berinisiatif membantu menyumbangkan tenaga untuk kerameriahan acara ini. Kemudian mereka selama 2 malam dengan beberapa orang membantu menyiapkan dekorasi yang menciri khaskan Bali. Jadi dan kami atas nama juga mungkin umat Katolik di sini mengucapkan terima kasih. Itulah bukti mereka peduli dan terjadi kerjasama yang memang berkelanjutan di sini. Dan itu tanpa diminta ya, yang penting. Memang kalau ditanya diminta itu memang murni mereka berinisiatif sendiri. Itu dia kan karena kedekatan emosional antara kami yang Katolik dengan mereka dari Hindu juga dari Muslim, dan salah satu itu terbukti dari mereka bisa membantu menyiapkan dekorasi yang bercirikan Bali.